Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam video ini saya ingin membahas sebuah tahap metodologi pengembangan sistem. Yang pertama itu Agile Development dan juga RAD Development. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu Agile Development. Agile Development adalah metode pengembangan sistem atau perangkat lunak yang fokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Contohnya ada metode Scrum, Kanban, XP. Ya, itu termasuk contohnya. Yang kedua, apa itu RAD Development? Rapid Application Development adalah metode pengembangan sistem yang menekankan pada kecepatan pembuatan aplikasi dengan memanfaatkan prototyping dan tools otomatisasi. Selanjutnya, pertama saya ingin membahas jurnal yang pertama, yaitu implementasi metode Agile pada rancangan bangun sistem informasi Career Development Center perguruan tinggi. Dalam tahap yang pertama ada namanya tahap plan. Tahap ini melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan sistem. Pada analisis kebutuhan dilakukan pengumpulan data beserta alur proses bisnis yang berjalan sebelumnya, kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan perencanaan pembuatan sistem informasi yang efektif dan efisien. Tahap kedua yaitu design. Tahap ini melakukan perencanaan sistem informasi dari hasil tahapan perencanaan sistem. Tahapan ini dilakukan dengan membuat diagram konteks, data flow diagram, dan entity relationship diagram. Tahap ketiga ada develop. Tahap ini membuat rancangan sistem informasi ke dalam bentuk sistem informasi berbasis web berdasarkan desain yang telah dibuat. Pembuatan sistem dilakukan menggunakan framework Symfony 5 dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Tahapan keempat yaitu tes. Tahap ini menguji sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem informasi berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan user. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing. Pemilihan metode black box testing karena dengan metode ini penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna. Tahap kelima ada deploy. Pada tahap ini, sistem informasi yang sudah diuji akan diterapkan ke user sesuai direncanakan pada tahap perencanaan. Penerapan dilakukan dengan menerapkan sistem informasi menggunakan data yang valid. Tahap keenam ada review. Pada tahap ini dilakukan setelah sistem informasi diterapkan menggunakan data yang valid. Kemudian dilakukan peninjauan untuk mengevaluasi keberhasilan penelitian sistem informasi dan mengidentifikasi fitur-fitur sistem informasi yang dapat diperbaiki. Dan tahap terakhir yaitu launch atau perilisan, yaitu pada tahap ini sistem informasi akan diluncurkan secara resmi, akan bisa diakses ke publik dengan di-online-kan. Selanjutnya, apa aja sih kelebihan dan kelemahannya pada Agile Development? Yang pertama, keunggulan Agile Development yaitu fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, yaitu sistem tetap bisa dikembangkan meski kebutuhan berubah sejak tahap awal. Yang kedua yaitu efisien dan cepat. Yang ketiga itu user involvement tinggi, yaitu melibatkan alumni, mitra industri, dan pihak kampus dalam perencanaan dan evaluasi. Keempat, kualitas terjamin. Ada tahapan pengujian, black box, dan user acceptance testing untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan. Dan yang kelima yaitu transparan. Hasil dapat dipantau tiap iterasi sehingga stakeholder tahu perkembangan proyek. Kelemahannya, 1. Butuh komitmen pengguna. Keterlibatan aktif ke alumni mitra sangat penting jika kurang bisa menghambat proses. Yang kedua, dokumentasi minim. Lebih fokus pada interaksi dan software berjalan, dokumentasi formal sering terbatas. 4. Kurang cocok untuk proyek besar atau kompleks, lebih efektif pada lingkup terbatas atau tim kecil. Yang keempat, iterasi intensif, membutuhkan koordinasi tinggi dan konsistensi dalam setiap sprint agar tidak tertinggal. Selanjutnya adalah jurnal kedua, yaitu implementasi perangkat lunak penjamin mutu menggunakan metode Rapid Application Development atau yang sering disebut RAD Development. Dalam tahap pertama, yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang akan menentukan masalah apa saja yang akan diselesaikan dalam sistem penjaminan mutu. Sebelum mengangkat masalah dalam penjaminan mutu, analisis dan kepala RPMI. Setiap stakeholder, 1. Menyajikan dan menjelaskan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu baik, itu kebijakan pemerintah maupun kebijakan internal LPM.
2. Permasalahan yang sedang dihadapi LPM. 3. Menyiapkan data, informasi, dan dokumen terkait penjaminan mutu untuk dijadikan acuan dalam membuat sistem. Tahap 2 yaitu tahap workshop desain sistem. Merupakan tahap yang membutuhkan intensitas diskusi lebih mendalam pada masalah-masalah dan mendesain mock-up serta alur proses perangkat lunak. Pada tahap ini, stakeholder yang terlibat antara lain analisis, programmer, dan kepala LPMI. Tahap ini terdiri atas dua bagian, yaitu tahap desain sistem dan tahap membangun sistem. Tahap pertama yaitu tahap desain sistem. Pada tahap desain sistem, analisis dan kepala LPMI mendesain sistem sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan. Pada tahap ini, analisis dan kepala LPMI juga melibatkan programmer untuk membuat blok diagram, alur logika program, dan arus lalu lintas data, desain alur perangkat lunak, penjamin mutu seperti menghasilkan sistem yang terstruktur, dan mengintegrasikan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penjaminan mutu. Yang kedua adalah tahap membangun dan uji coba sistem. Sistem penjaminan mutu dibangun menggunakan framework Bootstrap dengan mengimplementasi MySQL sebagai database server untuk memudahkan pengelolaan database, MariaDB, penulis menggunakan PHP MyAdmin sebagai tools manajemen database, menunjukkan tabel database dalam MariaDB server. PHP MyAdmin mudah diimplementasikan karena berbasis web dan bisa diakses oleh bapak pengguna dan mengerjakan banyak perintah dalam satu waktu. Stakeholder yang terlibat dalam sistem penjaminan mutu tersebut antara lain rektor, dekan, kepala LPM, kaprodi, dan juga staf LPM. Yang terakhir adalah tahap implementasi. Sistem penjaminan mutu dibangun menggunakan pemrograman dengan PHP yang membutuhkan berbasis web service untuk menjalankannya. Sistem penjaminan mutu berjalan dengan baik dan cepat menggunakan Apache 2.4 maupun Nginx dan PHP versi 7.0, sedangkan untuk database menggunakan MariaDB versi 10.4.17 yang berjalan di sistem operasi Windows dan juga Linux. Pada workshop tersebut dilakukan pengujian penerapan sistem penjaminan mutu menggunakan metode User Acceptance Test (UAT) dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 18 responden, di mana responden tersebut adalah peserta workshop yang terdiri dari 14 ketua program studi, kepala LPM, 2 staf LPM, dan rektor. Dan yang terakhir adalah apa keunggulan dan kelemahan dalam RAD ini. Keunggulannya yaitu waktu pengembangan lebih singkat, karena siklus RAD pendek dan interaktif, keterlibatan pengguna tinggi, pengguna aktif memberi umpan balik dalam tiap tahap, fleksibel, yaitu prototipe dapat diperbaiki berulang hingga sesuai kebutuhan, biaya relatif lebih rendah karena memanfaatkan komponen yang sudah ada dan interaksi cepat, kualitas lebih terjamin, adanya pengundian black box dan UAT memastikan sistem sesuai harapan, dan cocok untuk skala kecil menengah, efektif digunakan pada sistem informasi dengan lingkup terbatas seperti sistem penjaminan mutu. Kelemahannya, yaitu ketergantungan tinggi pada pengguna. Jika pengguna pasif, proses iterasi bisa terhambat. Tidak cocok untuk sistem besar atau kompleks. Metode ini lebih tepat untuk sistem dengan cakupan terbatas. Dokumentasi kurang detail karena fokus pada prototipe dan umpan balik cepat. Dan yang terakhir adalah butuh komitmen tim. Workshop iteratif memerlukan keterlibatan penuh antara analisis, programmer, dan pengguna. Baik, saya tadi di awal lupa menyebutkan nama saya. Nama saya adalah Zakaria Armel Kasamu dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 1152451. Sekian dari video saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.